Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Boleh nyalain on cam-nya nggak? Saya mau tahu. Oke. Oke. Ya, yang belum boleh nyalain on cam. Saya mau tahu wajahnya kalian. Tadi ada kuliah di pagi hari atau gimana? Pak. Kan di kelas ada 24 orang ya, buat mahasiswa. Benar atau tidak? Oke. Totalnya benar ya, ada 24 orang mahasiswa ya di kelas SI angkatan 2021 ya. Benar atau tidak? Gak usah malu-malu sama saya. Kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Masalahnya belum ada lihat absennya. Belum ada absennya. Iya, belum ada lihat absennya, Pak. Absennya masih campuran, Pak. Sama yang ke kelas karyawan. Oh, ada kelas ya. Campur. Ya, kebetulan setahu saya sih saya diinfokan sama pihak kampus bahwa jumlah di kelas SI reguler khususnya di pagi ini ada 24 orang kalau tidak salah. Oke. Baru 13, Pak. Oh, oke. Nggak apa-apa, sambil menunggu yang lain. Oke. Karena apa ya? Saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ahmad Budi Trisnawan. Umur saya 29 tahun. Saya tinggal di Tangerang Kota. Kemudian terakhir pendidikan itu tahun 2019 di salah satu universitas swasta di Jakarta Selatan. Kemudian saya sudah berkeluarga, anak satu. Itu data pribadi saya. Mungkin ada yang tanyakan, silahkan. Tidak usah ada yang malu-malu. Perkenalan itu kan untuk bisa saling silaturahmi. Benar tidak? Besok waktu kalian ketemu dengan saya di luar, atau ketemu dimanapun dengan saya, tidak usah sungkan. Tangerangnya di daerah mana, Pak? Tangerangnya sih di daerah Kunciran, Mas. Oh, dekat, Pak. Tinggal di mana, Mas Maulana? Saya di Ciledug, Pak, dekat Pasar Lembang. Oke. Saya tinggal di Kunciran dari tahun 98. Zamannya evolusi. Masih krisis moneter waktu itu. Ya, betul. Kalau tidak salah sih sejarahnya Kunciran itu
tempatnya pembuangan mayat. Oh, Petrus ya Pak. Silakan. Ayo perkenalkan diri mulai dari Mbak Alisa. Silakan. Halo semua, nama saya Alisa. Saya dari Keranggan, Bekasi. Tinggal juga di Keranggan, Bekasi. Oh. Sudah. Tinggal di Keranggan, Mbak? Iya, Keranggan. Kita tahu SMA-nya kapan terakhir, kemudian sekolah di mana? Oh iya. Sebenarnya saya lulus SMA itu tahun 2016, jadi udah lama. Tapi baru sempat kuliahnya sekarang. Terima kasih Mbak Alisa. Ya, terima kasih. Kemudian Mas Ibrahim, silakan Mas Ibrahim. Kenalkan, nama saya Ibrahim, berasal dari Padang. Alamatnya itu di Pariaman, Pak. Oh, oke. Tamatan 2019 di SMK ya. Jurusan multimedia. Oh, multimedia. Oke. Terima kasih Mas Ibrahim. Kemudian Mas Maulana Yusuf, silakan. Ya, halo semuanya. Nama saya Maulana Yusuf, tinggal di Ciledug, Tangerang. Saya sekolah di SMA Negeri 13, lulus tahun 2020, angkatan Corona. Ya. Oke, terima kasih Mas Maulana. Kemudian Mas Al-Fatah. Ya, nama saya Al-Fatah Wibisono. Rumah saya di Tangerang Selatan. Saya lulusan TKJ, Pak, di Pustek Serpong. Oh, Pustek. Dekat kampus. Ya. Kebetulan adik saya juga baru sekolah di Pustek, Mas. Jurusan apa? Baru masuk. Jurusan otomotif sih baru masuk. Oh, otomotif. Oke, terima kasih Mas Al-Fatah. Kemudian Mas Mbak Agnesta. Perkenalkan, nama saya Agnesta Yulcadayul. Saya berasal dari NTT, cuman lagi domisili di Cilegon. Saya tamatan tahun 2020. Oke. Tinggal di sekolahnya di NTT? Iya, Pak. Di Ternate atau Kupang? Di Floresnya, Pak. Oh, di Floresnya. Oke, terima kasih Mbak Agnesta. Kemudian Mbak Putri Awalia, silakan. Perkenalkan, saya Putri Awalia, saya berasal dari Klaten. Tinggalnya di mana Mbak? Tadi kurang dengar. Dari Klaten, Pak. Oh, oke. Saat ini lagi domisili di Klaten? Iya. Oh, oke. Saya lulusan dari Oke. Ya. Terima kasih Mbak Putri. Kemudian Mas Kamiri Perangin-Angin. Pasti ini orang Batak ya, pasti. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamiri Perangin-Angin, bisa dipanggil Mere. Saya domisili dari Jakarta Timur. Asalnya Sumatera Utara? Iya, Medan. Oke. Sekolahnya di mana, Mas? SMA Negeri 45 Jakarta. Baru tahun kemarin lulusnya atau tahun ini? Tahun ini, yang 2021. Oke. Terima kasih Mas Kamiri. Kemudian terima kasih, Pak. Mas Guru Joko Saputra. Boleh on cam, Mas? Yang lain yang belum on cam boleh on cam dulu, biar saya saling kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Joko Saputra. Nama panggilan Guru, tinggal di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Sekolah di SMA 18 Kabupaten Tangerang. Oke, boleh on cam, Mas? Biar saya tahu. Udah, Pak. Kelihatan. Oke. Ya, kemudian Mbak Aulia Fitri. Perkenalkan, saya Aulia Fitri Madani, domisilinya di Parung, Bogor. Lulusan Madrasah. Oke. Ya. Terima kasih. Kemudian Mas Lukman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Nurul Azwardi. Saya dari Pondok Kacang. SMA-nya di mana atau SMK? SMK Negeri 6. Oh, Negeri 6. Tahun ini baru lulus? Iya, tahun ini lulus. Kemudian Mbak Debbie. Silakan, boleh diperlihatkan wajahnya, Mbak. Oke, silakan. Nama saya Debbie Permata Herliani. Terus lulusan tahun 2020.
tinggalnya di Tangerang, di Cikupa. Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Kemudian Mas Jalu Arya Nugroho ya. Silakan, boleh on cam Mas. Perkenalkan, nama saya Jalu Arya Nugroho, asal dari Bandar Lampung. Lulusan 2021. Oke, terima kasih Mas Jalu. Kemudian Iya Pak, sama-sama. Mas Lusmareto. Boleh diperlihatkan on cam Mas. Perkenalkan, nama saya Lusmareto Rusmadian. Saya dari domisili Depok. Saya lulus 2019 ujian nasional terakhir. Jurusan saya Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Terima kasih Mas Lusma. Terima kasih Pak. Oke, kemudian Mas Andrian Marcelino. Kenalkan, nama saya Andrian Marcelino dari Bogor. Sekolah SMA Negeri 17 Kabupaten Tangerang. Lulusan tahun ini, 2021. Oke, terima kasih Mas Andrian. Kemudian Mbak Kristal. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Kristal Arestika dari Ciamis, Jawa Barat. Sekolah di SMA Negeri 1 Ciamis, angkatan 2021. Oke. Terima kasih Mbak Kristal. Kemudian Mbak Widuri. Boleh on cam Mbak Widuri. Oke, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Widuri, asal dari Bogor. Sekolahnya di mana Mbak? SMA Negeri 1 Jasinga, Baru lulus tahun ini berarti? 2020. Oke, ya. Terima kasih Mbak Widuri. Kemudian Mbak Fani. Mbak Fanya ya. Silakan on cam Mbak Fanya. Perkenalkan, nama saya Fanya Putri. Saya dari Pondok Aren. Sekolahnya di SMK Negeri 4 ke Tangerang Selatan. Oke, lulusan tahun ini Mbak atau Yes, tahun kemarin? tahun ini Pak. Oke, terima kasih semuanya. Ya, ada yang belum? Ada yang belum perkenalan? Sepertinya udah semua. Oh, Mas Wahyudi yang belum ya? Oke, silakan Mas Wahyudi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Hafid. Biasa dipanggil Udi. Asal dari Manado, Pak. Oh, Sulawesi. Ya, Sulawesi Utara. Oke. Tapi di kepulauan lagi. Semalam lagi dari Manado. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Udah ada yang kenal semuanya di antara kalian? Atau baru pertemuan kedua mungkin ya? Di dalam satu kelas ini? Iya, udah pertemuan. Oke. Iya. Tadi nama saya. Kasih, Oke, terima kasih Mas Wahyudi ya. Oke, tadi nama saya sudah tahu semuanya ya. Silakan boleh panggil nama saya siapa saja. Tapi biasanya dipanggilnya namanya Pak Ahmad kalau di ITTS. Seperti itu. Karena biasanya saya dipanggil 3 nama ini. Terserah mau panggil Pak Ahmad, Pak Budi, atau Pak Wawan. Seperti itu. Oke. Sama seperti yang sebelumnya, di semester kemarin, 2 semester kemarin, saya tidak mau terkait masalah nilai menghambat nilai kalian. Terutama masalah tugas, masalah absensi, masalah praktek pun, masalah UTS atau UAS, saya fair. Saya berikan nilai minimal B. Itu pun kalau tugasnya dikerjakan semuanya. Itu nilai minimal kalian. Saya nggak mau menghambat kalian ya, karena ada salah satu kemarin ada yang menghambat. Nilai minimal B itu buat kalian, tapi kalau kerjakan tugas keseluruhan. Tapi 2 semester kemarin bukan berarti saya baik atau tidak, hampir rata-rata nilainya A. Ya, saya mau fair dengan kalian. Saya nggak mau ada yang harus tutup-tutupin. Kalaupun ada yang kesulitan, bisa minta bantuan dengan teman kalian sendiri dalam satu kelas. Anggaplah walaupun selama di semester ini pertemuan saya dengan saya nanti akan ada kendala apapun, silakan boleh dikonsultasikan dengan saya di jam kerja aja. Nanti saya akan berikan nomor teleponnya dengan kalian. Saya chat dulu ya. Oke, boleh ditulis nomor teleponnya. Ini nomor telepon saya.
Nomor handphonenya ada, nomor telegramnya ada, kemudian nomor WhatsApp-nya juga ada. Silakan. Saya kebetulan juga kerja pagi, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Silakan. Pak, tapi perlu dibikinin kayak grup WhatsApp gitu nggak? Oh, boleh. Nah, nanti kan dulu sebentar Mbak Debbie. Saya ingin menunjuk ketua kelas. Karena berhubung ada 24 orang, nanti ketua kelas inilah yang akan koordinasi dengan saya. Silakan kalau mau dibuat grup kelas, silakan. Karena juga semester sebelumnya itu juga dibuatkan grupnya. Seperti itu. Kalau saya dimasukkan, silakan. Dan satu lagi, jangan ada yang malu-malu dengan saya. Anggaplah saya ini sebagai kakak kalian. Jangan dianggap sebagai dosen. Dosen itu kan lebih didik dengan yang tua ya, seperti itu ya. Tapi saya menganggap kalian ini sebagai adik saya. Karena bedanya saya dengan kalian paling jauh paling 10 tahun. Karena saya juga punya adik yang bedanya jauh dari kalian, 14 tahun. Bedanya itu. Jadi, anggaplah enjoy. Saya mau fleksibel dalam mata kuliah, tidak mau memberatkan kalian pokoknya. Itu aja. Mungkin silakan yang tanyakan. Dan tugasnya pastinya nggak ada yang sulit. Kalian bisa cari kerjakan itu, kalian bisa nyontek, tapi nyonteknya yang baik. Atau copy paste-nya yang baik. Karena kalau copy paste yang buruk, saya bilang, karena kalian kalau copy paste buruk, tapi satu kelas isinya semua sama. Kalian modifikasi aja. Bukan berarti saya mengajarkan yang tidak baik, tidak. Tapi ini saya lakukan selama saya kuliah sebelum kalian. Saya modifikasi tugas-tugasnya itu. Jadi nanti akan mengerti, kalian sendiri akan tahu. Karena nanti kesulitannya bukan di saat ini. Kesulitannya adalah pada saat akhir. Ketika kalian membuat sebuah skripsi atau tugas akhir ya Mas. Itu yang kesulitan buat kalian. Kalau kesulitan di akhir, kalian akan repot akan nanya dengan siapa. Tapi kalau kesulitannya saat ini, kalian bisa bertanya dengan siapapun. Iya, Pak. Kebetulan saya mengajar algoritma dan pemrograman plus praktek. Nanti ada waktu praktek sekitar setengah jam. Bisa dari saya praktek atau kalian akan mempraktekkan. Tapi biasanya saya kasih contoh dulu, nanti akan kalian kerjakan. Biasanya tugasnya itu, saya kasih jeda waktu sekitar seminggu. Lama ya? Ya, seminggu tugas prakteknya. Jadi saya nggak kasih tugas praktek kecuali tugas UTS maupun UAS. Itu paling maksimal 3 hari buat saya. Karena saya punya amanat buat kampus agar cepat-cepat nilai kalian dipresentasikan. Seperti itu. Kalau kalian mengerjakannya lambat, nilainya kalian akan terhambat juga. Saya paling maksimal berikan ke kampus itu malah setelah UAS seminggu. Ya, saya paling maksimal saya kerjakan. Sudah selesai. Itu saya lakukan 2 semester kemarin. Dan alhamdulillah nilainya baik semua. Oke. Silakan mungkin yang tanyakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan algoritma dan pemrograman ya, Pak? Betul. Nanti pakai bahasa pemrograman apa ya, Pak? Oh, ya. Nanti saya akan jelaskan ketika mata kuliah nanti sekalian. Oke. Ya. Oke, silakan tanyakan lagi sebelum saya mulai. Dan silakan mau minum, mau makan, tapi jangan makan berat pada saat kuliah. Saya orang yang fleksibel, silakan. Karena ini berhubung kalian kuliah di rumah, kuliah di online ya, silakan. Yang penting jangan mengganggu temannya yang lain. Ini room SI kan? Saya salah masuk saya. Bener, Pak? Kenapa? Ini room SI kan? Iya, betul. Iya. Oke, silakan mungkin tanyakan. Dan gak usah takut sama saya. Ya. Muka saya boleh serem, tapi saya nggak bisa kalian buat takut. Santai aja. Oke, saya mulai mata kuliahnya. Mata kuliah tentang algoritma dan pemrograman bentuk teorinya.
Nanti prakteknya tidak hari ini, prakteknya nanti di pertemuan berikutnya. Saya berikan mengenai teorinya saja dulu. Nah, di sini saya akan bahas mengenai sejarah, kemudian dasar-dasarnya dari algoritma itu tersebut, kemudian notasi apa saja yang digunakan oleh algoritma. Ada banyak pastinya. Algoritma yang saya ajarkan selama semester kemarin sama seperti yang saya. Dan satu lagi, algoritma yang saya ajarkan adalah menggunakan bahasa C. Ada yang tahu atau familiar dengan bahasa tersebut? Belajar. Oke, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Saya belajar, kalian juga belajar. Itu. Saya tidak akan memberatkan kalian kok. Oke, bahasa C adalah bahasa C adalah bahasa dasarnya. Karena kalian ketika main jenjang berikutnya ingin menggunakan bahasa PHP, ingin menggunakan bahasa Java, ingin menggunakan bahasa Python atau apapun, dasarnya adalah dari bahasa C ini. Seperti itu. Saya mengerjakan kalian pada saat ini tahun 2001, saya terima ini, bahasa C ini di tahun 2010. Berarti sekitar 11 tahun yang lalu saya terima bahasa ini. Tapi bahasa ini masih digunakan untuk saat ini. Kenapa? Sebagai dasarnya. Oke, saya jelaskan. Sejarah algoritma itu ditemukan atau berasal oleh Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizm. Nah, orang inilah atau manusia inilah yang menemukan matematika dengan astronomi. Jadi ketika kalian masuk ke IT, dunia IT itu lebih dari matematika. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena matematika adalah dasarnya sebagai seorang IT atau seorang analis atau apapun yang bentuknya IT. Kalau matematika kalian rendah, tidak apa-apa. Tidak usah khawatir. Tidak usah murung. Saya termasuk orang yang juga termasuk matematika rendah. Tapi saya berusaha bagaimana caranya untuk ikut terus belajar mengenai algoritma atau di dalam IT ini harus dikejar. Karena IT itu berkembang cepat. Bukan lagi berkembang yang lambat. IT itu luar biasa perkembangannya. Bukan lagi hitungan bulan, tahun, bahkan hitungan jam. Langsung ada IT. Seperti kemarin, semalam ya. Mungkin kalian punya WhatsApp. Pada down semua ya. Merasakan WhatsApp itu down berapa jam. IT itu cepat bergerak. Padahal, secara logikanya, database-nya, data center-nya WhatsApp itu luar biasa besarnya. Dan itu ada di luar negeri. Kenapa bisa down? Ya, Allah alamnya. Ada yang orang tahu. Mungkin ada kendala apa mengenai jaringan. Atau sebelumnya Telkomsel lah, IndiHome atau apapun, dengan alasan bahwa kabel yang di bawah laut dimakan oleh ikan hiu. Ya, tidak ada yang pernah tahu kapan itu kejadiannya. Tapi bisa membuat konsumen atau usernya tersebut mengeluh gara-gara tidak bisa mengakses internet melalui IndiHome. Seperti itu. Nah, algoritma di sini, ya, dan satu lagi, nggak usah ditulis, karena ini materi sudah ada di e-learning. Silakan kalian download. Ya, semuanya sudah saya taruh di sana. Oke. Ditemukan oleh si Abu Ja'far ini sebagai ilmuwan dari Persia yang menulis tentang kitabnya, yaitu adalah Al-Jabar wa Al-Mukalabah. Mungkin kalian belajar aljabar linier, ya ini orangnya. Aljabar linier ini orangnya. Salah satunya, penemunya. Jadi ditemukannya tahun 825 Masehi. Kita semua manusia, terus saya belum hidup. Ya, seperti itu ya. Itu jauh sekali. Kemudian ada yang tahu algoritma itu apa? Silakan, mungkin yang anak IT. Kemudian kan ada beberapa anak IT ya, sebelumnya sekolahnya.
Silakan mungkin. Alur pemrograman bener nggak, Pak? Algoritma dengan pemrograman boleh. Masih nyambung. Silakan. Yang lain mungkin sama-sama. Oke. Algoritma inilah algoritma. Algoritma ini adalah jantungnya ilmu komputer atau ilmu informatika. Tadi saya bilang tadi, algoritmanya jantungnya. Kalau sudah jantung berarti kan yang berdetak di dalam ilmu komputer tersebut maupun di dalam ilmu informatikanya. Berarti yang ada di dalam ilmu komputer itu, yang ada di dalam komputernya, berarti nilainya nilai matematika. Mungkin kalau kalian belum tahu, ketika kalian menulis Al-Fatah Wibisono misalkan di dalam komputer kalian atau di dalam laptop kalian taunya hanya tulisan Al-Fatah Wibisono, tetapi kalian belum tahu di belakangnya Al-Fatah Wibisono itu apa. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena algoritma tadi. Al-Fatah Wibisono itu ada beberapa huruf, kemudian ditulis A-nya itu nilainya 0 dan 1. Jadi komputer atau laptop atau apapun yang bentuknya input dari kita, nilainya 0, 1, 0 atau 1. Ya. Jadi kalau komputer itu bukan lagi menulis Al-Fatah Wibisono, tapi dia taunya 0, 1 yang dibaca oleh komputer. Dan itu bukan lagi saat ini. Sebelumnya juga sama, 0 dan 1. Dan itu namanya adalah kode ASCII. Gitu. Nah, algoritma ini berasal dari kata algoritma. Nah, boleh dimatikan dulu Mbak Mesta suaranya. Oke. Algoritma ini adalah untuk memproses atau menghitung dengan angka Arab. Kalau angka Arab kan agak sulit ya. Dari kanan ke kiri. Kalau Indonesia kan dari kiri ke kanan. Sulitnya seperti itu. Tetapi ya ini tadi. Versi ini termasuk bahasa Arab. Pada saat awal-awalnya algoritma tersebut. Kemudian perubahannya ada di kata algoritma. Algoritma ini diubah menjadi algoritma. Karena kata algoritma ini sering dikelirukan dengan aritmetik atau aritmatika. Sama-sama dari matematika. Dasarnya aritmatik ya, matematika dasarnya juga sama. Sehingga akhir sebelum Masehi berubah menjadi THM tadi atau bahasa Inggris algoritma. Ada perubahan dalam penulisan dalam algoritma. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, algoritma ini adalah urutan logis dalam mengambil sebuah putusan untuk memecahkan sebuah masalah. Sehingga jangan kalian lihat tulisan ini, kalian akan bingung. Padahal sama ini adalah matematikanya. Tapi ketika berbicara masalah Kamus Bahasa Indonesia, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ini adalah urutan logis, berarti secara logika, untuk mengambil sebuah putusan. Dan satu lagi, IT itu identik dengan logika. Ya. Logika dalam kehidupan IT, jangan logika dalam kehidupan sehari-hari. Saya cuma minta itu. Sama seperti kakak kelas kalian ya. Saya bilang logika hanya di dalam ilmu IT. Tapi kalau kita logika di dalam ilmu pacaran atau ilmu pernikahan, kalian nggak bisa logika. Nggak akan ketemu. Ya, itu. Oke. Secara definisi dari algoritma tersebut, berarti kalau sudah pengurutan, langkah-langkahnya memecahkan masalah itu disusun secara sistematis dan logis. Sistematis dan logis. Sistematik dan logikanya. Secara benar. Tidak lagi kalian tulis misalkan A langsung ke Z. Tidak mungkin kan A langsung ke Z. Pasti berurutan A, kemudian B, C, sampai hingga ke
isi tersebut disusun masalahnya, langkah-langkahnya disusun. Misalkan ingin sebuah program algoritma, bahasa pemrogramannya dengan menggunakan bahasa C, otomatis ketika kalian ingin menginput apa, misalkan panjang kali lebar dari persegi panjang misalkan, ya diurutkan awalnya apa, ada include-nya atau ada untuk urutkan pertamanya seperti apa, kemudian baru masuk ke isinya, lalu ada penutupnya. Itulah input, proses maupun dengan outputnya. Inputnya adalah ketika kita memasukkan kata-kata tersebut di dalam bahasa pemrogramannya. Kemudian diproseslah oleh bahasa pemrograman tersebut dan akhirnya ada outputnya. Outputnya adalah hasilnya seperti apa. Tadi misalkan panjang kali lebar, kalian bisa tulis panjang kali lebar, nanti misalkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, hasilnya berapa. Diproses, outputnya adalah hasilnya dari proses tersebut. Mungkin di ilmu SMA sudah, atau SMK yang bentuknya IT pasti sudah tahu seperti apa. Sedikit tahu. Nah, hal ini ditekankan karena apa? Karena urutan langkah yang sistematis dan logis ini berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu. Tidak boleh melompat-lompat. Tadi saya bilang, tidak mungkin dari A langsung ke Z. Ya diurutkan A, B, C. Selesaikan dulu masalahnya di A, sudah selesai baru ke B, B sudah selesai baru ke C, sampai ke Z-nya nanti. Jadi berurutan satu persatu. Jangan langsung lompat-lompat. Itulah algoritma. Nah, kemudian algoritma juga memiliki fungsi. Fungsinya apa saja? Algoritma sangat dibutuhkan untuk memerintah komputer dalam mengambil sebuah langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Sama. Urut-urutannya adalah untuk menentukan dalam mengambil keputusan dengan menyelesaikan suatu masalah. Sama, misalkan dari kehidupan sehari-hari, misalkan Mbak Agnesta tinggal di Flores. Kemudian beliau ingin pergi ke Papua atau Jayapura. Sudah otomatis itu kan menjadi masalah kan? Harus menggunakan apa ketika perjalanan itu ke sana? Apakah menggunakan helikopter, atau menggunakan jalur darat, atau menggunakan jalur laut? Masalah. Solusinya apa? Langkah-langkahnya. Saya beli tiket dulu ke pelabuhan, ke bandara atau apapun. Kemudian saya dapat tiket, inputnya adalah ini, beli tiketnya dulu inputnya. Prosesnya adalah penerbangannya atau jalur lautnya atau lewat jalur daratnya. Bisa sampai di sana, hasilnya saya bisa sampai di Jayapura atau di Papua. Itulah algoritma secara kehidupan kita. Sebenarnya algoritma itu di dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak secara jelas seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian bangun tidur, kemudian kalau muslim ya sholat subuh, kemudian kalian ada jam mata kuliah, ikut jam mata kuliah sampai siang, kemudian tidur lagi misalkan, atau beristirahat, atau muslimnya sholat seperti itu. Itu kan kalian lakukan, itu seperti urutan. Tapi pemecahan masalahnya adalah berbeda dalam kehidupan sehari dengan yang ada di dalam ilmu komputer atau pemrograman. Memiliki perbedaan. Nah, alurnya dari algoritma ini juga memiliki alur. Maksudnya di sini alur adalah seperti air yang mengalir. Caranya gimana? Secara pemikiran, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis, ditulis oleh kita misalkan, kalau menggunakan bahasa C include, kemudian apa prosesnya, outputnya apa, ditulis secara tertulis dalam buku, atau di dalam laptop, atau di dalam komputer. Hal yang pertama ditekankan adalah alur pikirannya. Maksudnya alur pikirannya adalah ketika kita ingin menulis itu, apa dulu yang akan kita tulis? Mencari masalahnya apa? Tentang apa? Apakah ada solusinya? Kan seperti itu kan. Itu dulu alurnya. Sehingga
algoritma dari seseorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain. Tadi saya bilang, antara Mas Al-Fatah dengan Mas Iqbal, dengan Mbak Agnesta, pasti berbeda. Di dalam 24 orang ini pasti memiliki perbedaannya masing-masing. Terutama dalam pemikiran, dalam pemecahan suatu masalah. Misalkan ingin membuat, menginput data panjang kali lebar. Ternyata di antara 3 orang ini memiliki perbedaannya. Mungkin bisa panjang kali lebar kali tinggi, atau semua sisi bisa dihitung. Tergantung dari pemikirannya masing-masing. Secara logisnya seperti apa. Nah, sedangkan penekanan yang kedua adalah yang tertulis. Artinya, dapat berupa kalimat, gambar, ataupun tabel. Ini kaitan yang akan kalian lakukan nanti. Kalimat, gambar, atau tabel. Kalimat, misalkan tadi apa? Kalimat tentang apa? Kalimat tentang puisi, kalian tuliskan di situ. Outputnya nanti akan ada seperti apa. Atau apapun. Gambarnya. Gambar misalkan, contoh kalau di Nokia dulu, Nokia 3310 saya cerita. Kalian taunya kan hanya ular ketika makan akan panjang ya. Itu kan secara logikanya, kok bisa makan titik doang kok tiba-tiba panjang ya. Gimana alurnya ya? Itu akan ada gambar. Sebenarnya yang dilakukan oleh si Nokia ini adalah menggunakan bahasa aslinya. Untuk saat ini rata-rata game yang digunakan oleh gamers atau pembuat game itu atau gambar, jangan siapapun sudah berbeda bahasanya. Tetapi dasarnya ya tadi itu tadi masih di dalam bahasa asli itu sendiri. Tabel misalkan. Tabelnya apa? Tabelnya adalah analisanya seperti apa, kemudian cara memecahkan masalahnya bagaimana, dan ada solusinya kah? Kalau tidak ada solusi, balik ke awal lagi, seperti itu. Alurnya seperti itu. Contoh, air ini ada 5 liter, dan ini ada 3 liter. Kita ini diperintahkan untuk mendapatkan air sebanyak 4 liter. Gimana caranya 4 liter? Ini ada 5, ini ada 3. Tidak kurang atau tidak lebih dari sebuah danau. Sedangkan kita hanya punya alat 2 ember dengan masing-masing berkapasitas 5 liter dan 3 liter. Nah, bagaimana caranya mendapatkan 4 liter yang tepat? Ada yang tahu? Oke. Solusinya, yang pertama adalah ini. Saya kasih solusinya. Saya bilang tadi, saya kasih masalah, nggak akan kalian bikin masalah. Atau kalian malah bikin bingung. Tapi ada solusinya. Solusinya yang pertama adalah isi penuh dulu ember yang berisi 3 liter tersebut dengan air. Isi penuh dulu. Kemudian, tuangkan air tersebut dari ember yang 3 liter ke ember yang 5 liter. Ya, berarti kan masih ada sisa ya. Sisanya adalah 2 liter. Nah, berarti secara otomatis ember yang 5 liter tersebut terisi menjadi 3 liter. Masih ada sisa 2 liter. Kemudian isi penuh ember yang 3 liter tersebut dengan air. Berarti otomatis kan ember yang 3 liter tersebut berisi 3 liter air. Masih ada sisa 2 liter tadi. Nah, tuangkan air dari ember 3 liter ke dalam 5 liter tersebut hingga penuh, sampai penuh. Secara otomatis, di dalam ember yang 3 liter tersebut tersisa 1 liter. Sudah penuh nih yang 5 liter. Tinggal 2 liter lagi yang ada di dalam ember 3 liter tersebut. Kemudian buang seluruh air dari ember 5 liter, secara otomatis embernya menjadi kosong. Lalu tuangkan air dari ember 3 liter tersebut ke dalam ember 5 liter. Di ember 5 liter tersebut berisi 1 liter akhirnya. Lalu isi penuh ember yang 3 liter tersebut dengan air.
Maka secara totalnya adalah menjadi 4 liter. 4 liter dikalikan 2. Seperti itu. Ini logika. Bisa saja misalkan tadi 3 liter, kalian ditaruh yang di 5 liter. Kemudian 3 liter ini ngambil lagi di danau, isi lagi, dijadikan 2 liter. Sudah ada 5 liter. Kemudian yang 3 liter ini kalian isi penuh, bisa saja seperti itu. Kan sama-sama isinya 4 liter. Hanya perbedaannya, yang ember di 5 liter tersebut berisi 5 liter tadi, seperti itu. Oke, ada yang tanyakan silakan, mungkin masih bingung, saya yakin. Karena ini pertemuan pertama dengan saya, pasti masih bingung. Oke, kalau tidak saya lanjut. Nah, karakteristik dari algoritma itu harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Harus berhenti. Kalau tidak berhenti, tiba-tiba kalian lanjutkan pekerjaan itu, akan terus-menerus. Tidak ada batasnya. Karena algoritma ini ada batasnya juga. Kenapa saya bilang ada batasnya? Karena tidak selalu algoritma tersebut berisi panjang. Contoh, misalkan di bahasa C. Ketika tulis, misalkan persegi panjang, luasnya bagaimana. Kemudian, tidak mungkin luas panjang kalian satukan lagi dengan luas segitiga. Kan berbeda. Konteksnya berbeda. Berhenti, ya sudah berhenti saja di persegi panjang. Baru kalian kerjakan lagi di segitiganya, seperti itu. Jadi selesai. Sudah selesai, kalian lanjutkan berikutnya. Jadi tidak langsung dikerjakan semuanya, tidak. Kalau dikerjakan semuanya keseluruhan, kalian akan bingung. Malah kalian nanti nggak bisa berpikir yang jernih. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat. Dan tidak boleh berarti dua ambigus. Ambigu di sini adalah kalian harus tepat didefinisikan. Misalkan, perintahnya untuk apa? Tidak boleh dua. Kalau berdua itu berarti secara tidak langsung ambigu. Tidak konsisten. Seperti itu. Contoh pernyataannya adalah, bagilah P dengan sejumlah beberapa buah bilangan bulat yang positif. Di sini dapat bermakna ganda. Berapakah yang dimaksud dengan beberapa? Kalau beberapa itu kan secara otomatis kan lebih dari satu. Akan tetapi lebih jelasnya, jika algoritma tersebut ditulis dengan bagilah P dengan 10 buah bilangan yang positif. Ini jelas, tidak ambigu. Ya. Jelasnya di sini ya. Beberapa di sini, ini masih ambigu. Karena kalau beberapa itu lebih dari satu. Di sini kan sudah dijelaskan. Setiap langkahnya definisikan dengan tepat. Berarti kan seperti satu. Tidak boleh lebih dari dua. Kalau lebih dari dua berarti ambigu. Ya, seperti itu. Jadi misalkan bagilah P dengan 10 buah bilangan bulat yang positif. Dari kalimatnya saja harus seperti itu. Kalau ini kalian tuliskan bagilah P dengan sejumlah beberapa bilangan bulat yang positif, sampai sini, ditaruh di dalam bahasa C atau bahasa yang lain, akan bingung pemrogramannya tersebut. Yang ada malah programnya malah bingung mau eksekusinya seperti apa. Nanti malah nggak jelas. Seperti itu. Nah, kemudian karakter yang ketiga, algoritma ini memiliki nilai 0 atau lebih masukannya. Maksudnya adalah inputnya. 0 atau lebih. Bisa 1, 2, 3, 8, 9. Seperti itu. Kemudian yang keempat, algoritma mempunyai
0 atau lebih luaran, maksudnya outputnya bisa lebih, misalkan P panjang. Tadi panjang kali lebar misalkan 10 kali 10 100, bisa lebih luarannya. Inputnya bisa juga 10 dikalikan 10. Seperti itu. Kemudian yang kelima, algoritma harus sangkil atau efektif. Setiap langkah harus sederhana, sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Berpikir logika lagi, efektif dan secara logikanya, logis dan sistematis. Seperti apa? Langkahnya harus sederhana. Tidak perlu langkah-langkah kalian yang karena kalian pemula, secara otomatis tidak bisa langsung langkahnya adalah langkah yang cepat. Langkah pertama adalah langkah pelan dulu. Sama seperti kalian ketika saya masuk di dunia IT pertama kali di tahun 2010, kuliah di IT. Tidak mungkin diajarkan si dosen, tiba-tiba langsung lari. Sama halnya misalkan anak kecil. Ketika lahir, tidak mungkin anak lahir tersebut 1 hari langsung lari. Tidak mungkin. Tetapi, apa? Diberikan ASI dulu sama orang tuanya. Sampai hingga besar, baru dia bisa berlari. Ada prosesnya satu persatu. Sama saja dengan algoritma untuk bahasa pemrograman. Tidak mungkin nih, algoritmanya disuruh lari duluan. Tetapi yang mengerjakan di tempat. Otomatis kan pelan-pelan dulu. Pelan satu persatu dikerjakan. Satu selesai, yang kedua dikerjakan selesai. Selesai baru ketiga. Pelan-pelan, satu persatu. Urutannya jelas, langkah yang secara logis maupun sistematis. Syaratnya ini, syarat yang ada di dalam algoritma, tingkat kepercayaannya atau reliability-nya, hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Ya. Kenapa? Kalau akurasinya rendah, berarti secara tidak langsung algoritma tidak memiliki nilai yang baik. Karena tingkat kepercayaan itu tadi. Contoh misalkan, saya ke yang lain, misalkan ke Mbak Debbie. Mbak Debbie misalkan ingin menuliskan sebuah algoritma di dalam bahasa C. Kemudian yang dimasukkan oleh Mbak Debbie asal, tidak sesuai dengan alurnya. Secara otomatis tingkat kepercayaannya bernilai rendah. Atau reliability-nya bernilai rendah. Tapi ketika akurasinya kalian kerjakan, Mbak Dewi kerjakan sesuai dengan alurnya, nilainya akan bernilai tinggi. Dan prosesnya akan berakurasi yang tinggi. Dan juga pastinya benar. Kalau kalian tulisnya asal-asalan, otomatis kan saya bilang tadi, si komputer ini tahunya ya asal-asalan. Seperti itu. Tetapi ketika kita memasukkan nilai tersebut atau memasukkan sebuah kalimat yang baik sesuai dengan alurnya, ini akan menjadi sebuah proses yang akan bernilai tinggi. Syaratnya itu pertama. Kemudian yang kedua, secara pemrosesan bersifat efisien, cost-nya rendah. Saya tidak mengajarkan kalian mengenai cuan, ya tidak. Tetapi rata-rata anak IT memiliki cost rendah dulu. Kemudian dia bisa jual produk tersebut dengan cost yang lebih tinggi, itu anak IT. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Contoh konsultan IT. Dia mempekerjakan seorang IT, seorang programmer. Dia mempekerjakan itu. Nilainya kecil buat mereka konsultan. Tetapi ketika produk itu jadi, kemudian ada yang membeli atau dipasarkan oleh tim marketingnya, atau baik instansi maupun lembaga tersebut mau membeli dengan nilai yang tidak terbatas. Apa sih yang tidak terbatas? Nilai cuannya tinggi.
Karena memiliki kos rendah dulu tadi. Kosnya rendah dikerjakan oleh kalian, bahkan tidak ada harganya. Tetapi untuk si user, ini bernilai luar biasa. Seperti itu. Jadi, secara prosesnya saja harus diselesaikan secepat mungkin. Karena ada frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin juga. Tadi, kalian kerjakan misalkan disuruh mengerjakan program itu seminggu, misalkan oleh saya. Ternyata kalian bisa kerjakan ini hanya 3 hari. Kalkulasinya kalian pendek, bagus, baik. Tapi kalau saya kasih seminggu, kemudian kalian kerjakan prosesnya ini lebih dari seminggu, maka itu tidak baik. Orang IT itu bekerja dengan deadline. Ini dikerjakan oleh konsultan itu seperti itu, deadline. Saya butuh waktu sebulan untuk mengerjakan ini, selesai. Oke, dikerjakan. Kemudian ada masalah di tengah jalan. Pak, bisa tambah tidak waktunya? Karena tidak bisa selesai dalam waktu sebulan. Sudah tidak komitmen dengan waktunya saja, tidak bisa baik. Seperti itu. Efisien di sini adalah waktu juga. Waktunya efisien, cepat. Sudah dengan deadline-nya. Dan yang ketiga, sifatnya general atau umum. Siapapun bisa menggunakan. Siapapun bisa menyelesaikan. Karena bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja. Tetapi juga untuk kasus lain yang lebih general atau umum. Ya, banyak. Misalkan tidak harus mengerjakan pekerjaan itu untuk seorang IT saja. Tidak. Misalkan IT, kalau sekarang kan penggunaan aplikasi, tidak hanya menggunakan orang IT saja. Orang yang general, umum, bisa menggunakan itu. Siapapun bisa dalam mengucapkan suatu masalah. IT pun juga bisa. Misalkan contoh, kalau dulu kalian beli di pusat perbelanjaan, misalkan. Mereka hanya bisa input barangnya apa, kemudian barcode dalam bentuk tulisan, kemudian kuantitinya berapa. Seperti itu. Untuk saat ini, kalian beli ke supermarket. Kalian beli barangnya apa, kemudian di barcode oleh si komputer tersebut akan muncul. Barcode-nya ini, dengan kuantitinya ini, barangnya ini. Tinggal cara keseluruhannya berapa. Kita harus keluarkannya berapa. Lebih umum. Ya, lebih umum. Tidak lagi hanya orang IT saja yang tahu. Siapapun bisa. Saya bilang itu tadi. Yang keempat, bisa dikembangkan. Expandable. Haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan, kebutuhan yang ada. Itu tadi. Contoh nih, program kalian dibeli sama saya. Program kalian tidak bisa di-lock. Nanti bisa dikembangkan oleh saya. Misalkan saya ingin mengembangkan bagian apanya, modifikasi bagian apanya, bisa. Tetapi kalau program itu kalian lock, hanya kalian sendiri yang tahu, itu bukan lagi dalam termasuk syarat dari algoritma. Algoritma itu harus bisa dikembangkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya, mudah dimengerti. Maksudnya mudah mengerti ini adalah siapapun yang melihat, dia akan bisa memahami algoritma yang Anda buat. Karena susah dimengertinya suatu program akan membuat susah diperbaiki atau dikelola. Ya, contoh misalkan orang tua kalian bukan orang IT nih. Tapi orang tua kalian tahu cara penggunaan IT itu bagaimana. Itu kalian sudah melakukan algoritma yang baik dan bisa diterima oleh siapa. Karena mudah mengerti. Tapi kalau kalian menggunakan atau membuat sebuah algoritma ternyata orang lain tidak tahu, orang lainnya tidak tahu bagaimana di maintenance atau diperbaiki atau dikelola, tambah lebih nggak tahu, makin pusing. Orang maintenance itu rata-rata orang yang akan ngerti dengan program yang telah dikerjakan orang tersebut, tahu seperti apa.
dan dia bisa kembangkan ataupun diperbaiki. Tapi kalau jadi orang maintenance tidak tahu nih saya tentang program ini, yang ada orang maintenance-nya keluar, tidak melanjutkan pekerjaannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, rotabilitasnya yang tinggi. Karena apa? Karena dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Ya, contoh rata-rata anak tahun 2000-an, berbeda dengan tahun 90-an ya. Dia bisa tahu, jangankan tahun 2000-an saya bilang. Karena anak saya pun juga mengerti tentang handphone, walaupun masih bayi. Dia bisa tonton YouTube seperti itu. Dia tahu platformnya apa, gambarnya seperti apa. Tetapi orang tua kalian belum tentu tahu implementasi di dalam platform itu seperti apa. Ini bukan hanya di komputer ya. Kalian kerjakan di komputer, tapi taruh di aplikasinya di dalam handphone bisa. Kemudian dengan Java atau PHP. Orang lain bisa tahu, mengerti. Mudah diimplementasikan. Kalau ini sudah dikatakan sebagai implementasi yang mudah, syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian, selanjutnya adalah precise. Tepat, betul, dan teliti. Ini sangat-sangat penting dalam dunia IT. Tepat, betul, teliti. Kalau kalian kerjakan sudah tidak tepat, tidak betul, tidak teliti, selesailah. Bukanlah anak IT yang baik. Saya bilang seperti itu. Karena apa ini? Ini salah satu bagian syarat ini. Contoh, kelas kalian lah tahun lalu. Saya ajarkan. Ada satu titik aja. Atau ada kurung buka kurung tutup tidak digunakan di situ. Error terjadi. Terjadinya error. Tapi kalau kalian sudah tepat, betul, teliti, insya Allah aman, selesai, baik. Ya, seperti itu. Jadi kayak gitu harus seperti itu. Kemudian efektif. Tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh si pemroses yang akan menjalankannya. Si pemroses di sini adalah CPU-nya. Seperti saya bilang tadi. Ketika kalian tulis namanya Mbak Debbie Permata, ditulis Debbie Permata, tetapi muncul cuma angka 0101, kalian akan bingung. Ini komputer kenapa ya? Kayaknya error deh. Tetapi ketika tulis nama Mbak Debbie Permata, ternyata muncul namanya tersebut. Wah, bagus nih, berarti ini komputer bisa diproses dengan baik. Itu pertama. Jadi kalau kalian ketika menggunakan itu tadi, syaratnya harus tahu dulu. Sama saja ketika kalian masuk ke ITTS, ke kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan. Persyaratannya apa saja sih ketika masuk di sini? Ya, kalian tanyakan dulu ke bagian adminnya kah? Atau kalian bisa chat melalui direct message, melalui Instagram, atau melalui Facebook, seperti itu. Jadi tahu, algoritma saja punya syarat. Masa kalian ketika masuk di dalam ITTS, kalian tidak ada syaratnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah harus terminate. Terminate di sini adalah jalannya algoritma harus ada kriteria yang berhenti. Tidak langsung merosot aja. Ya. Harus berhenti. Kriterianya apa dulu? Tiba titik, kalian berhenti. Bukan lagi titik, tetap lanjut. Tidak seperti itu. Kalau sudah titik ya berhenti. Contoh ini saya tulis titik di sini, ya berhenti. Tidak langsung saya lanjutin. Kalaupun lanjut bisa, tapi harus sesuai dengan karakternya, dengan kriterianya, dengan menggunakan huruf besar lagi, seperti itu. Itu dalam logikanya. Kemudian selanjutnya adalah outputnya yang dihasilkan tepat. Ini yang akan bernilai, baik dari sisi programmer maupun dari sisi user.
outputnya dihasilkan dengan tepat. Berarti baik, sudah selesai algoritmanya. Kalian kerjakan semua itu, yang bentuknya syarat algoritma di atas ini, kalian akan selesai dengan baik, dengan tepat. Ya, silakan mungkin tanyakan. Oke, gimana? Silakan. Silakan kalau masih bingung. Mungkin bahasa-bahasa ini kalian temukan kalau bukan orang IT ya. Sama ketika saya kuliah pun juga bingung ya apa maksudnya. Silakan mungkin tanyakan. Kami ini banyak juga nih. Kalian ini mahasiswa-mahasiswa yang lulus 2 tahun sebelum juga banyak. Mungkin secara ilmunya pun juga sudah mulai agak terlewatkan. Seperti itu. Oke. Rata-rata punya laptop ya? Atau tidak? Yang punya laptop, yang tidak punya laptop siapa? Agnesta. Oke. Saya sih berharap ketika kalian kuliah di IT, TTS ini, kalian punya boleh di-mute, Mbak? Agnesta? Ya, boleh di-mute deh. Oke. Saya sih berharap ketika kalian kuliah di sini, ya otomatis harus punya laptop atau komputer. Tidak masalah. Karena untuk saat ini kan kalian masih kuliah bentuknya daring. Dan saya juga nggak tahu daring ini sampai kapan. Kita semua berharap COVID ini bisa selesai dengan cepat ya. Kalian bisa ketemu dengan saya juga pengen ketemu dengan kalian. Seperti itu. Jadi kalau bisa ya, mudah-mudahan sih di semester ini pun bisa ketemu dengan kalian secara tatap muka langsung. Itu. Oke. Nanti kalian bisa pilih untuk penggunaan bahasa C-nya, bisa memilih bentuknya Borland, bisa memilih bentuknya Dev C++. Pokoknya intinya adalah C++. Seperti itu. Silakan kalian download di internet. Jadi minggu depan sudah mulai untuk praktek. Saya nggak langsung gubir kok. Saya pelan-pelan. Tidak langsung gas. Kalau saya langsung gas, kalian akan jatuh. Karena belajar di semester 1 ini adalah belajar yang seperti ketika kita semua belajar pada saat SD kelas 1 diajarkan seperti itu. Jadi saya bukan orang yang langsung tiba-tiba ngegas, enggak. Saya juga berlaku sebelumnya. Saya santai-santai ketika ada tugas nanti akan ada instruksinya. Tapi nanti ada satu, dan saya minta di kelas ini dibuatkan WhatsApp group atau Telegram group, silakan, dan ditentukan ketua kelasnya siapa. Sebelum saya lanjut, silakan. Ada yang tanyakan tidak? Atau kita langsung pemilihan ketua kelas dahulu? Pak, perlu pakai SAM nggak, Pak? Nggak perlu. Saya ada grup nih, Pak. Masih kosong nih, Pak. Beri tambahnya aja, Pak. Oh iya. Silakan. Link bisa nggak di sini, Pak? Ngirim link WA. Oh, boleh Mas, nggak apa-apa. Nanti. Oke, sekarang boleh. Ini dulu aja, penentuan ketua kelasnya siapa, silakan. Siapa yang mau jadi ketua kelas, atau saya tunjuk. Silakan. Kalian rembukan dulu, belum saya lanjut. Oke, boleh kalian. Aja, Pak. Kalian boleh chat di chat aja, nggak apa-apa. Silakan.
Ada yang berminat jadi ketua kelas? Karena ketua kelas semester sebelumnya perempuan loh. Perempuan bener. Silakan. Karena emang kelas sebelumnya itu rata-rata adalah perempuan. 90% perempuan. Saya juga kaget ketika masuk kelas sebelumnya itu, kok baru kali ini anak IT rata-rata perempuan. Berarti memiliki potensi besar. Oke, silakan sampai menjadi ketua kelas. Mas Ibrahim boleh menjadi ketua kelas? Enggak. Ditunjuk aja, Pak. Tunjuk aja, Pak. Enggak apa-apa, silakan. Ayo. Tunjuk aja, tunjuk. Atau sebelumnya sudah ada ketua kelas? Belum, ya? Di kelas lain? Oh, belum ada. Belum ada, Pak. Ya, Pak, belum. Oke, silakan. Dari kalian dulu. Kalau dari kalian belum ada yang mau, berarti nanti saya tunjuk. Saya tunggu 5 menit dari sekarang. Ya, silakan. Koordinasi. Boleh melalui chat, silakan. Oke, ada yang mau makan cemilan silakan, ada yang minum silakan. Enak, ada yang izin di baterainya dulu. Pas saya izin nih, saya lagi. Itu, kamu ya? Iya. Oke, silakan. Siapa yang mau? Jawab aja lah, Pak. Ini setengahnya. Bapak tunjuk aja, Pak. Kalau saya tunjuk nanti takutnya nggak itu nih. Ya kalau Bapak yang tunjuk kan siap nggak siap harus siap. Ya. Oke. Ya, kesepakatan ya. Ya, kesepakatan nih buat kalian. Ditunjuk atau dipilih atau ditunjuk, Pak. Kalian pilih? Ditunjuk aja. Iya, Pak. Oke. Saya tunjuk Mas Ibrahim. Ya, nggak apa-apa ya, Mas. Ya, udah. Tenang, nggak usah takut. Saya nggak akan marah-marah kok ketika kalian ketua kelas nggak. Saya nggak pernah seperti itu. Silakan. Karena ini apa? Karena nanti saya info dari sekarang. Nanti di tengah semester setelah UAS nanti akan ada tugas berkelompok di semester. Dan itu kalian presentasikan per kelompok. Kalau totalnya 24 orang, berarti tinggal dibagi saja. Silakan. Dibagi menjadi berapa orang, misalkan. Ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Itu otomatis kan ada sekitar, kalau 24, berarti ada sekitar 5 grup. Dan itu silakan Mas Ibrahim tentukan atau ditentukan oleh teman-teman kalian. Silakan. Mas Ibrahim bisa nunjuk siapapun di dalam misalkan grup A. Contoh Mas Ibrahim dengan Mbak Agnesta, kemudian dengan Mas Lumazireto, kemudian Mas Jalu boleh. Silakan. Karena masalah penentuan kelompok, kalian menentukan, bukan saya. Silakan. Karena nanti di setengah semester saya akan kasih tugas khusus untuk kelompok, dan itu pun dipresentasikan di akhir semester sebelum UAS. Dan itu nilainya tinggi buat kalian. Link grup udah di chat. Iya, silakan. Ya. Itu grup apa ya? Informatika ya? Kayaknya grupnya salah tulis ya, informatika. Salah tulis. Iya. Nanti diubah. Oke. Nanti diubah. Nanti perbaiki aja Mas Ibrahim. Iya. Dan info ini akan berlaku sebelum sebelum UTS saya akan infokan. Jadi ketika
sudah setelah saya UTS, kalian bisa langsung lanjut jalan gas, seperti itu. Jadi silakan, ada 24 orang, berarti otomatis kan kalau saya lihat di absensi 24 orang sih. Nanti kalian bagi menjadi 5 tim, silakan. Nanti silakan mau buat apa. Intinya, tidak boleh keluar dari mata kuliah ini. Itu saja. Kalian mau buat game, boleh, silakan. Buat game dengan menggunakan bahasa asing, bisa. Atau membuat sebuah laporan penjualan, bisa. Silakan, karena banyak contohnya. Untuk masalah referensi, kalian bisa cari di internet. Karena kalau saya kasih referensinya, kalian juga pasti akan bingung nantinya, malah. Silakan. Jadi nanti setelah UTS, nanti infokan ke saya, siapa timnya, kemudian ketuanya siapa di tim tersebut. Nanti ketua tersebut yang akan bertanggung jawab dengan anggota timnya. Karena berhubung ini rata-rata tinggalnya di luar Tangerang Selatan, kebanyakan. Kalian atur saja. Kalian bisa meeting seperti ini, atau kalian bisa ketemu secara langsung. Tapi kalau kalian ketemunya dengan Mbak Nesta, kejauhan. Ada di Flores. Bapak mau tanya. Pak, udah di Cilegon kok, Pak. Silakan. Mau tanya, ini ketua untuk kelas atau untuk materi ini aja ya, pelajaran Bapak? Untuk materi kuliah saya aja. Oke. Jadi ketua kelas ini berlaku untuk di semester ini aja. Karena untuk koordinasi takutnya nanti misalkan di antara yang lain tidak ada punya laptop misalkan, nanti bisa koordinasi dengan Mas Ibrahim. Dan Mas Ibrahim bisa koordinasi dengan saya, Mbak. Atas nama ini tidak punya laptop, ya nanti kalian bisa bantu dengan teman yang lain, seperti itu. Ini masalah tugas. Nah, nanti tugasnya akan saya infokan di sebelum UTS atau setelah UTS. Dan UTS-nya nanti tidak seperti tugas ya, UTS-nya hanya 3 hari jangka waktunya. Nggak banyak kok tugasnya. Karena nanti saya juga input data, seminggu kemudian ketika kalian masuk, saya sudah punya nilai untuk dikirimkan ke pihak kampus. Seperti itu. Jadi kalian tidak nunggu lama-lama, Pak. Kok nilai saya belum keluar-keluar ya, Pak? Bukan saya yang salah ya, kalau nilai belum keluar. Kadang-kadang belum diinput sama pihak kampus. Seperti itu. Silakan mungkin tanyakan lagi sebelum saya lanjut materi berikutnya. Berarti satu kelompok itu beda-beda ya, Pak? Iya, boleh. Ya, satu kelompok beda-beda. Yang menentukan, silakan mau Mas Ibrahim menentukan, atau ditentukan nanti oleh... dirunding aja di grup nih, Pak. Oke, boleh. Silakan. Ya. Silakan. Nggak apa-apa. Saya sih berharap nih. Saya juga berharap seperti semester yang lalu sih. Karena 2 semester yang lalu itu saya mengajarkan 2 kelas yang sama. 1 kelas yang sama. Itu kelas SI. Akhirnya saya juga bisa ketemu dengan mahasiswa saya. Walaupun ketemunya di luar, bukan di kampus. Tapi kalau kalian seperti ini sih jauh-jauh, saya juga nggak bisa berharap banyak. Tapi saya sih berharap sih sewaktu-waktu bisa ketemu. Entah di kampus atau di luar kampus, silakan. Tapi kalau kayak Mas Ibrahim di Padang nih, di Padang ya Mas, kejauhan nih saya ketemu. Iya, jauh. Itu sih. Silakan mungkin tanyakan lagi mengenai tugasnya nanti. Oke, kalau tidak ada saya lanjut materinya. Oke, algoritma ya di sini juga memiliki beberapa yang akan bisa menjadi percontohan untuk kalian karena algoritma itu disebut juga efektif jika dilaksanakan oleh sebuah pemroses atau prosesor dan prosesnya itu bisa bentuknya manusia, komputer, robot, mesin dan sebagainya. Karena prosesor ini tidak lagi di dalam komputer saja. Prosesor ini sudah digunakan oleh banyak barang elektronik. Ya. Kita ini juga punya prosesor sebagai manusia. Prosesornya apa? Kita bisa berpikir. Itu manusia. Kalau komputer prosesornya di dalam CPU. Kalau robot prosesornya apa? Di dalam tubuhnya robot tersebut. Bisa
suruh, misalkan untuk apa, diarahkan untuk apa. Mesin juga seperti itu. Kemudian, supaya komputer itu dapat menginstruksikan yang bisa dibaca, maka instruksinya harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh si komputer. Ya, bisa mudah dimengerti oleh komputer. Jangan sampai tulisan kalian ketika kalian menulis di dalam komputer berbeda. Nanti akan muncul terjadinya error. Ini sangat-sangat terjadi ke masing-masing orang, masing-masing kalian lah. Ketika kalian membuat sebuah tugas, misalkan nanti di dalam di dalam input melalui bahasa C. Saya yakin pasti masing-masingnya orang akan terjadi tidak teliti. Karena ketelitian ini di dalam ilmu komputer sangat diperlukan. Kemudian, algoritma yang ditulis di dalam bahasa komputer dan disebutnya sebagai program. Lalu, bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk menulis program disebutnya sebagai bahasa pemrograman. Sedangkan orang yang menulis program di dalam komputer dinamakan programmer atau pemrogram. Nah, mungkin kalian dari masing-masing orang, dari masing-masing mahasiswa, ada yang ingin menjadi programmer, silakan. Ada yang ingin menjadi seorang analis, silakan. Lalu kegiatan yang dimulai dari mendesain hingga menulis program disebutnya pemrograman. Masih dalam bahasa program saja, seperti itu. Lalu, ini contohnya, agak kecil tulisannya. Sebagai bahasa belajar pemrograman itu sama saja kita belajar bahasa pemrograman. Ya, kita bahasa pemrograman nih. Tadi mendesain hingga menulis dengan pemrograman sama saja kita belajar bahasa pemrograman. Ya, seperti itu ya. Sama saja seperti itu. Sama-sama menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ini langkahnya. Langkah dalam menjalankan sebuah program, bagaimana caranya? Piranti yang pertama adalah masukkan dan keluaran. Kemudian diproses oleh CPU sebagai pemrosesnya. Lalu disimpan di dalam sebuah memorinya. Ini saling berkaitan. Dijalankan, kemudian diproses, disimpan di dalam memori, kemudian balik lagi kembali prosesnya, dan ada keluarannya lagi. Makanya disebut sebagai IOP atau input-output prosesnya, seperti itu. Oke, bahasa pemrograman itu banyak. Ya, hingga saat ini banyak sekali bahasa pemrograman, bukan lagi 1-2, tetapi lebih dari puluhan yang digunakan. Kalau zaman-zamannya orang tua kalian dulu orang IT, pasti tahu namanya ini. Assembly, Fortran, COBOL, ada PLI, Algol. Saya belum menemukan ini. Sama seperti kalian. Yang saya temukan adalah Pascal, Basic, C, C++, C, Java, Arduino, PHP, Prolog, hingga Python, dan lain-lain. Ini yang ada di saat ini. Dari Pascal sampai yang Python dan lain-lain ini. Ya, ini ada ini di sekitar tahun 90-an adanya. Kalian gunakan handphone atau Android atau Apple pasti menggunakan Java atau PHP kebanyakan. Nah, yang ada di robot menggunakan Arduino. Biasanya digunakan oleh anak-anak teknik mesin. Arduino ini. Saya pernah menggunakan Arduino sekali ketika ingin membuat sebuah tugas. Karena saya bukan jurusan teknik mesin, tapi saya pengen tahu. Sulit. Arduino ini apa ya? Semacam kayak memori kecil gitulah, kotak. Dia sebagai input maupun sebagai outputnya.
Robot nih banyak sekali menggunakan Arduino robot nih. Python, Java, semua hampir sama seperti dalam handphone kalian lah. Kalian bisa tahu itu bahasa apa, kalian coba lihat internet misalkan. Kemudian kalian klik kanan, kemudian view page search-nya apa. Biasanya ada tulisan PHP atau HTML seperti itu. Jangan tahu seperti apa tulisannya. Itu yang ada di dalam bahasa pemrograman. Tapi kita belajar tentang bahasa C maupun bahasa C++ saja. Dasarnya dulu. Basicnya akan kita kerjakan di semester ini. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau masih bingung. Oke, kalau tidak saya lanjut. Nah, berdasarkan tujuan aplikasinya, terdapat dua jenis. Jenis yang pertama adalah bahasa pemrograman bertujuan khusus. Contohnya COBOL. COBOL ini untuk apa? Untuk bisnis dan administrasi. Dan Fortran. Fortran ini untuk komputasi ilmiah. Dan PHP. PHP ini untuk bahasa pemrograman web. Website. Ini bisa kalian gunakan nanti di tugas akhir atau skripsi kalian. Bahasa pemrograman bertujuan untuk umum. Ini bisa menggunakan atau dapat digunakan di berbagai aplikasi. Contohnya Pascal, Basic, C++, Java. Ini bisa kalian gunakan di aplikasi bisa. Tidak berpatokan dengan HP saja. Karena dua jenis ini yang digunakan pada saat ini. Banyak sekali bahasa pemrograman, tapi kalian tidak mungkin saya saja yang selama kuliah 4 tahun, tidak semua saya mengerti tentang bahasa pemrograman tersebut. Hanya sebatas tahu. Karena apa? Ketika kalian sudah kerja, pasti ada persyaratan khusus misalkan, bisa bahasa pemrograman apa. Seperti itu. Seperti itu. Jadi apa ya? Basicnya kalian sudah tahu. Nanti ketika kalian sudah tahap selanjutnya akan lebih mengerti. Nanti akan kesulitan. Saya pasti selalu bilang ketika kalian akan sulit itu di semester 5-6. Biasanya sudah mulai sulit. 4-5-6 sudah mulai sulit biasanya. Karena pertengahan itulah yang akan menjadi batu kalian. Saya berharap dengan kelas manapun, termasuk di semester kemarin, saya cuma selalu berharap dari 24 orang ini, kalian bisa lulus bareng-bareng. Bisa lulus tepat waktu. Baik bentuknya 3,5 tahun atau 4 tahun. Silakan kalian yang pilih. Kalian mau lulus 3,5 tahun atau lulus 4 tahun. Tetapi saya cuma hanya satu berharap. Menjadi suatu kebanggaan saya ketika kalian sudah wisuda, kemudian 24 orang ini lulus semua. Pulang ke kampung halaman kalian. Kalian berikan penghormatan orang tua kalian. Itu akan jauh lebih baik seperti itu. Nah, yang terjadi pada saat semester kemarin, ada yang keluar dari kelas, tidak sanggup melanjutkan kuliah lagi. Karena beberapa faktor. Saya cuma berharap, ini termasuk yang banyak buat saya, beberapa orang. Saya bisa mendoakan saja, kalian bisa cepat lulus dengan tepat waktu, dan mudah-mudahan bisa ketemu dengan kalian. Oke. Nah, berdasarkan kedekatan dari bahasa pemrograman itu sendiri, bahasanya alami seperti manusia, yang dikelompokkan menjadi dua, yang tingkatnya rendah, low level language, maupun yang tingkatnya tinggi, high level language. Ada dua, tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Tinggal kalian yang pilih. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan program apa saja? Algoritmanya apa?
Kemudian ditranslasi. Programnya apa? Bahasa tingkat tinggi. Dikompilasi dengan bahasa tingkat rendah. Lalu diinterpretasi oleh si CPU, diproses oleh si CPU, terjadilah bisa baca, tulis, hitung, dan sebagainya. Ini saja prosesnya, tahapannya. Lalu yang kedua, mengenai notasi algoritma. Hal dasar yang harus diketahui oleh setiap orang dalam membangun suatu program, karena di dalam notasi algoritma terdapat beberapa kerangka suatu program yang akan dibangun. Kerangkanya dulu. Sama seperti buat rumah. Kalian buat rumah, tapi nggak ada kerangkanya. Jatuh nggak? Jatuh. Roboh nggak? Roboh. Kalau kerangkanya sudah ada, kalian bisa akan bangun itu. Ada yang bentuknya deskriptif, ada yang bentuknya flowchart, ada yang bentuknya pseudocode. Kita deskripsikan dulu, kemudian flowchart ini adalah gambarnya. Nanti kan saya akan kasih tahu di pertemuan-pertemuan berikutnya mengenai flowchart-nya seperti apa. Kemudian pseudocode. Pseudocode adalah kodenya, codingannya, programnya. Notasi yang pertama adalah apa? Dengan menggunakan langkah-langkah algoritma yang bentuknya deskriptif. Contoh, misalkan ingin menghitung rata-rata 3 buah data. Apa dulu algoritmanya? Misalkan bilangan A, dan bilangan B, bilangan C. Jumlahkan dulu ketiga bilangan tersebut. Lalu dibagi jumlahnya itu menjadi 3. Hasilnya apa? A, B, C ini. Dibagi 3. Seperti apa nilainya? Kemudian notasinya. Yang kedua bentuk flowchart. Flowchart itu seperti ini. Kalian mungkin kalau bukan anak, kalian rata-rata masih pada bingung sih ya. Flowchart itu seperti kayak ada yang bentuknya bulat, seperti donat, ada yang bentuknya lonjong, ya, ada yang bentuknya seperti jajaran genjang, ada yang bentuknya segi 5, ada yang bentuknya segi 4, seperti itu, banyak gambar seperti ini. Nah, flowchart ini sebagai apa? Sebagai untuk memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar prosesnya. Prosesnya adalah menggunakan apa? Menggunakan tanda panah ke bawah, menurun. Kalau tidak, balik lagi ke atas, seperti itu. Nanti saya akan ajarkan mengenai ini. Contoh, notasi mengenai flowchart. Dengan menggunakan menghitung luas persegi panjang. Kita mulai dulu. Ini jangan sekali-kali diubah, mulai maupun selesai. Walaupun ini sebagai input, ini sebagai output. Inputnya mulai dulu. Kita masukkan dulu. P-nya berapa, kemudian L-nya berapa, lalu luasnya 4 kali L itu 4 dikalikan L berapa, lalu tulis hasilnya apa, luasnya. Selesai, outputnya ada. Inilah gambarannya dari membuat sebuah flowchart. Dan mulai ini harus selalu seperti ini. Tidak boleh diubah segitiga, tidak. Maupun selesainya juga seperti ini. Karena ini paten. Proses-prosesnya ini, masukkan P, masukkan L, diproses, luasnya, tulisnya berapa. Ini adalah sebagai proses awalnya. Lalu diproses ketika di pertengahan. Dan ada hasilnya. Seperti apa. Ada yang pernah lihat seperti ini? Mengenai flowchart? Atau ada yang belum sama sekali? Nah, Pak. Oke. Belum, Pak. Ini akan ketemu. Kalau jurusannya IT tadi saya bilang pasti sedikit-sedikit mulai ngerti seperti apa programnya. Ini proses alurnya seperti ini. Kemudian ini sebagai pseudocode-nya. Pseudocode-nya adalah apa? Sebagai codingannya. Cara penulisannya seperti ini. Ya, cara penulisan algoritmanya yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Namun pada umumnya codingannya ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum maupun ringkas dalam algoritmanya. Program persegi panjang, program untuk menghitung luas persegi panjang. Deklarasikanlah dahulu, include apa. Dan panjang, lebar sebagai apa? Sebagai integer. Luas juga sebagai integer. Algoritmanya apa? Kita proses dulu, kita baca dulu. Kemudian P dengan L-nya,
luasnya panjang lebar, kita tulis hasil luasnya, nanti adakan outputnya. Outputnya adalah seperti hasil seperti hasil yang di luar dari codingannya tersebut. Nanti akan muncul di video berikutnya, nanti saya ajarkan seperti apa. Lalu kemudian prosedurnya apa saja? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedurnya itu ada 2, yaitu tahap-tahap kegiatannya untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kemudian metode langkahnya demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Di eksak itu adalah perurutan. Kemudian prosedurnya kedua, prosedurnya berikutnya adalah bahasa program proseduralnya dapat dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Jadi datanya apa, instruksinya apa. Kalau dengan datanya berbeda dan instruksinya berbeda, ini tidak akan ketemu. Datanya dulu misalkan apa? Misalkan contoh di kelas SI berjumlah 24 orang. Ya. Kemudian instruksinya apa? Masukkan data mahasiswa tersebut, namanya siapa, NIM-nya siapa, tinggalnya di mana, nomor handphonenya berapa, emailnya apa. Tuh, itu instruksinya. Datanya sudah ada, karena apa? Data mahasiswa. Tapi ketika kalian menginstruksikan, ternyata instruksinya berbeda nih, bukan mengisi data mahasiswa, ternyata malah apa? Mengisi data penilaian mahasiswa, berbeda. Penilaian dengan data mahasiswa, walaupun sama-sama berkaitan, tapi konteksnya berbeda. Seperti itu. Jadi antara data dengan instruksi harus dibedakan. Kenapa? Untuk prosedurnya tuh seperti itu. Boleh. Kemudian, selain paradigma pemrograman prosedural, paradigma di dalam pemrograman yang populer saat ini adalah OOP atau PBO, atau disebutnya pemrograman berorientasi objek. Karena apa? Karena paradigma pada saat ini, data dan instruksi dibungkus menjadi satu kelas. Tidak terpisah. Ya. Datanya ditaruh di dalam satu kelas. Kalau terpisah datanya, itu bukan lagi disebut sebagai OOP atau pemrograman berorientasi objek. Nah, nanti ini akan ditemukan di semester berikutnya mengenai pemrograman berorientasi objek. Untuk saat ini saya tidak akan bahas tentang itu. Saya hanya membahas tentang algoritmanya seperti apa, lalu pemrogramannya bagaimana. Jadi tidak keluar dari yang ada. Rule-nya sudah ada seperti ini, saya ikuti seperti ini, kalian tidak bisa keluar dari ini. Seperti itu. Silakan, mungkin yang tanyakan. Pak, ini untuk mulai belajar bahasa pemrogramannya dari mana ya, Pak? Nanti di minggu berikutnya. Nah, kalian install dulu di laptop kalian atau di komputer kalian dengan menggunakan bahasa C. Nah, C++ atau C? C++, Mas. C++ bisa, bahasa C juga bisa, sama saja sih sebenarnya. Nanti programnya akan seperti ini. Bentar. Yang terpenting adalah kalian harus punya bahasa programannya dulu. Nggak besar kok kalian untuk taruh di laptop. Nah, karena berhubung di awal ini saya tidak mungkin langsung gas kayaknya tadi. Tidak langsung gas kalian kasih praktek, nggak mungkin. Karena saya harus kasih teorinya dulu. Kalau teori sudah dapat, nanti kan mudah jalan ke depannya. Silakan mungkin tanyakan selain Mas Maulana tadi. Kan dari pagi ya kuliah ya, jam 8 ya? Iya, Pak. Oke.
Capek ya? Pak. Iya, silakan. Apa tapi? Untuk materi yang Bapak jelas tadi udah ada di learning-nya, Pak? Iya, sudah semua. Sudah saya upload semuanya. Oh, sudah. Ini programnya seperti ini. Ini saya gunakan. Terlihat ya? Ya, Pak. Ini saya gunakan. Terserah kalian mau menggunakan dev, mau menggunakan Borland, silakan. Saya tidak mengharuskan kalian menggunakan dev, tidak, karena masing-masing laptop itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Karena di laptop saya ini kalau saya taruh Borland tidak bisa, makanya saya menggunakan dev. Begitupun dengan di laptop kalian pasti berbeda-beda, atau di komputer kalian masih berbeda-beda, tidak semua sama. Bapak. Nah, silakan. Pak, kalau untuk spek minimalnya rekomendasi Bapak kira-kira berapa ya RAM dan hard disk-nya? Kalau hard disk sih ini sih nggak besar ya Mas, paling ini sekitar nggak sampai 1 GB kok ini setahu saya. Atau RAM dan prosesornya Pak? Oh, kalian gunakan, terserah kalian bisa pakai gunakan Core 2 Duo bisa prosesornya, atau kalian kalau RAM sih 500 bisa 512 lah, 512 sampai 1 GB bisa lah, nggak berat kok ini. Berarti aplikasinya udah di e-learning ya Pak? Iya, aplikasinya enggak. Untuk ininya Mas, materinya teorinya sudah saya taruh sana semua. Jadi kalian bisa akses sekalian sendiri. Siap. Maksudnya Pak, spek untuk di jurusan SI di mata kuliah Bapak itu RAM dan prosesornya rekomendasinya berapa Pak untuk di matkul Bapak? Kalau saya sih tidak Pak. Ini sih sebenarnya kan kalau itu kan tergantung kebutuhan kalian kan, laptop kayak gitu kan. Laptop itu kan kebutuhan kalian. Tapi ya untuk saat ini ya kebanyakan sih paling minimal adalah kalau rekomendasi saya sih minimal Core i3 lah. Tapi terserah, karena kan itu kan tidak semua orang sama ya. Kalian punya Core 2 Duo bisa juga digunakan untuk ini. Saya pun juga saya menggunakan dual core malah di laptop saya yang satu lagi. Itu bisa saya gunakan. Benar aja ya Pak ya? Tidak, saya tidak mewajibkan kalian harus spek tinggi, tidak. Karena semua sama. Karena saya juga mengerti lah. Karena ini kendalanya adalah saya juga harusnya sih sebenarnya ini prakteknya di dalam lab. Harusnya. Tapi karena berhubung kita belum bisa ketemu secara tatap muka langsung, seperti Mas Ibrahim, kalau kuliah cuma seminggu sekali pulang, berangkat ke Tangsel, berarti kan naik pesawat terus. Kan nggak mungkin juga. Ya kan? Transit terus ya Pak? Iya, yang ada habis terus kan, ya kan? Iya. Makanya, apalagi kalian di rumah, ya silakan. Kalian yang punya kebutuhannya bagaimana, silakan. Tapi kalau nanti sudah normal, ya mau nggak mau, Mas Ibrahim harus perlu ke Tangerang Selatan. Iya. Seperti itu. Iya, dekat. Jadi seperti itu. Silakan sih bebas buat kalian. Ya, harus mewajibkan atau mengharuskan tidak. Pak, nanti berarti ulangan UTS atau UAS-nya itu coding ya Pak ya, bukan teori ya Pak? UTS-nya itu paling nanti teori, ada teori dengan juga, ada teori dengan prakteknya juga. Karena kan dua sesi ya. Iya, oh iya, lab sama ini ya. Iya. Kalau di UAS-nya juga sama, tapi untuk di sebelum UAS, minggu sebelum UAS itu nanti akan ada presentasi kalian. Ada 5 tim, nanti tinggal dibagi aja dulu. 2 jam itu mau dibagi 5 tim atau 2 pertemuan mau dibagi, silakan nanti. Tapi nanti biasanya sih saya akan kasih waktu 2 jam itu, karena berhubung kemarin hanya 2 tim, saya bagi 2. Jadi mau nggak mau mereka presentasinya 1 jam. Dan itu kewalahan, bingung juga karena apa? Karena tidak terbiasa dengan harus bicara dengan orang banyak seperti itu. Tapi kalau saya bilang, buat apa? Ini buat belajar kalian ketika kalian nanti sudah tugas akhir, ketemu dosen pembimbing kalian, atau ketika kalian presentasi dengan di depan dosen pembimbing atau dosen penilai, nanti kalian tidak takut. Walaupun rasa takut pasti ada.
Jadi saya ngajarin kalian ini untuk kedepannya. Kalian bisa berani. Kalau kalian sudah berani di depan dosen pada saat presentasi, berarti kalian tinggal menunggu aja. Di semester 7 itu nanti kalian tahu lah, atau punya kakak kelas boleh tanyakan, atau kakak kalian punya yang sudah pernah kuliah, harus menghadapi berapa orang di dalam suatu ruangan tersebut untuk presentasi. Tapi ini kan kalian tim, silakan nanti diatur aja. Pas presentasinya itu jelasin program alurnya gitu Pak ya, nih Ya, sini ke sini gitu. Betul. Kalian iya. buat program apa, misalkan program penjualan misalkan. Nah, kalian jelaskan ya. Programnya penjualan ini menggunakan ini Pak. Kemudian ini flowchart-nya menggunakan ini Pak. Seperti itu. Flowchart-nya saya gunakan, kemudian ini untuk apa Pak? Ini untuk bahasa programannya seperti ini. Ini input dari sini ke sini Pak. Nah, itu ya. jelaskan seperti itu. Jadi ada waktu 2 jam buat 5 tim, insya Allah bisa lah. Saya yakin. Ya. Sip. Ya, silakan yang lain ditanyakan. Sebelum saya tutup, kalian mau istirahat juga kan? Iya, Pak. Ya, silakan. Nanti di data ya Pak, yang nggak punya laptop itu Pak. Nanti boleh, gini sih, maksudnya boleh informasi ke Mas Ibrahim, ya kan, laptop itu nanti bisa dibantu Mas. Dalam artian, kenapa dibantu? Misalkan masalah tugas. Ini kan tim ya, maksudnya. Tapi gini aja Pak, misalnya yang punya yang tiap kelompok tuh ada yang punya laptop itu dibaginya Pak. Oke. Pada saat nanti ini untuk yang UAS ya Mas ya? Iya. Oke. Itu hanya satu aja sih laptopnya yang dipresentasikan. Oke. Nanti ada siapa operatornya, kemudian siapa yang sebagai pembicara di awal, pembukaan, siapa silakan. Seperti diskusi aja. Ya. Mungkin nanti dari tim A misalkan, tim A-nya presentasi, kemudian tim B menanggapi misalkan, kok seperti ini, saya yakin pasti ada yang menanggapi, tapi di semester kemarin banyak yang tidak menanggapi karena masih pada takut. Tapi saya sih berharap di kelas ini antusiasnya tinggi. Saya berharap itu karena ini untuk kalian juga sih, bukan untuk saya sih sebenarnya. Saya hanya mengarahkan saja. Mengarahkannya apa? Untuk di semester 7 nanti ketika kalian ketemu dengan dosen, terutama dosen pembimbing, pasti akan menanyakan, ini kamu alurnya kemana. Itu pasti sekali. Oke, silakan mungkin yang tanyakan yang lain. Ini Pak mau nanya, Bapak ada saran nggak tentang cara belajar bahasa pemrograman ini? Saran-sarannya supaya bisa lebih cepat menguasainya gitu Pak. Nah, kebetulan ini juga hampir sama dengan semester kemarin. Saya tidak langsung gas Mas Maulana. Saya pelan-pelan, saya tidak langsung ngajak kalian ngebut, enggak. Karena saya emang diamanatkan sama pihak kampus untuk diajarkan pelan-pelan. Kalau tidak bisa ya harus belajar pelan-pelan. Minimal bisa mengikuti lah. Ya. Tapi kalau ketinggalan jauh, nanti sendiri kalian akan repot. Jangan sampai nanti kalian salah jurusan. Waduh. Kenapa saya bilang salah jurusan? Kalian menentukan saat ini saya masuk IT. Tapi ketika sudah semester 4-5, kalian salah jurusan. Wah, dulu kenapa nggak masuk di jurusan yang lain ya gitu. Karena saya pernah alami seperti itu. Saya termasuk orang yang salah jurusan aslinya. Tapi mau nggak mau saya harus mengikuti. Karena apa? Saya matematika tadi saya bilang ya, matematika saya rendah. Memang kalau matematika rendah itu tadi. Tapi memang harus belajar, coba mengikuti. Pelan-pelan sampai lulus. Dan berhasil. Lulus tepat waktu. Waktu itu pas Bapak salah jurusan, Bapak kepikirannya pengen jurusan apa Pak? Kalau pemikiran jurusan apa saya nggak pernah pikiran. Tapi memang kenapa saya salah jurusan, maksudnya dalam artian gini. Ternyata yang saya kira di masuk IT itu lebih mudah. Kita kan melihat pekerjaan orang IT itu kan mudah-mudah ya. Lihatnya ya kan. Tapi ketika jatuh di ruangnya tersebut ternyata berbeda. Oh, ternyata itu ternyata matematikanya harus kuat. Matematika, fisika,
Sedangkan itu kalau di SMK kan nggak pernah, jarang, paling cuma sekali pertemuan dalam satu semester. Tapi kalau di SMA kan sering ulang-ulang seperti itu ya. SMK sekali cuman, Mbak. Ya kalau SMK sama sekali. Saya ketemu matematika itu cuma satu sekali dalam satu semester. Fisikanya sama. Kalau SMA berkali-kali, jadi mulai ngerti. Nah, itu tuh identik dengan anak SMA kebanyakan memang. Iya. Tiap minggu, Pak. Makanan hari-hari. Untung di SI nggak ada kalkulus ya. Yang ada kalkulus itu cuma informatika sama teknologi informasi. Kalau SI nggak ada untungnya. Saya belajar itu. Mending kalau kan saya jurusannya IT kan. Saya di S1-nya IT. Di Jakarta Selatan juga. S1-nya IT saya ketemu itu semua. Kalkulus, fisika, matematika, aljabar, ketemu semua. Ketemu semua. Tapi fakultasnya teknik itu, Pak, bukan teknik, bener teknik. Kali ini bukan teknik ini sih ya, mendingan teknologi informasi. Iya. Itu teknik bener. Maka saya bilang salah jurusan tadi. Salah masuk nih. Tapi ya mau nggak mau, kita sudah terjun di situ, kita sudah mengeluarkan banyak cuan. Kalau kita pindah ke kelas lain, pindah ke fakultas lain atau jurusan lain, akan beda lagi ceritanya. Tapi dijalanin aja, nggak apa-apa. Saya yakin saya nggak akan pernah membuat kalian susah kok. Tenang aja. Iya, Pak. Iya. Amin, Pak. Kasih, Pak. Ya, silakan mungkin tanyakan lain. Silakan. Terima kasih, Pak, atas pengertiannya nanti. Ya, silakan. Ada ditanyakan tidak? Kalau tidak, saya buat kesimpulan. Kesimpulan di atas, beberapa kesimpulan yang saya coba simpulkan ada beberapa. Di sini pertama adalah agar mahasiswa memahami algoritma itu terlebih dahulu. Dengan caranya apa? Dengan memahami persoalannya dulu. Kalau algoritmanya kita tahu seperti apa, persoalan kita tahu, kita bisa memecahkan masalah tadi. Dan urutannya langkah-langkahnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut ya dengan algoritma. Ya kan? Tidak dengan yang lain, karena kuliahnya algoritma. Kemudian algoritma juga memiliki beberapa karakteristik yang disebut sebagai algoritma yang baik. Tadi sudah saya jelaskan beberapa karakteristiknya. Kemudian juga yang bisa diterima di dalam komputer atau ditulis dalam komputer adalah disebut sebagai programnya. Lalu kegiatan yang kita lakukan untuk mendesain hingga menulis disebut sebagai pemrogramannya. Dan sedangkan orang yang mengerjakan program disebut sebagai programmernya. Lalu ketiga adalah bahasa pemrograman sebagai tujuan untuk apa? Untuk dibedakan antara bahasa pemrograman yang bertujuan khusus dengan umum. Lalu secara kedekatan, bahasa manusia bisa dibagi menjadi bahasa tingkat tinggi maupun bahasa tingkat rendah. Dan terakhir adalah notasi yang kita gunakan apa saja? Deskriptif, flowchart, dan pseudocode-nya tadi. Itu. Jadi, mata kuliahnya di SI saya bilang enak. Karena sudah saya lakukan ini sebelumnya. Ya, seperti itu. SI ini saya temukan di S2 malah. Saya S2-nya S2 SI sebenarnya. Masih satu SI ya, Pak? Daripada IT kayaknya. Berat, sama-sama berat sih sebenarnya. Oh iya, ada kekurangan ada kelebihan ya, Pak. Betul, sama-sama. Tapi identiknya SI lebih kepada analis, kebanyakan analis. Iya, benar-benar. Dibandingkan sebagai programmer. Iya. Kalau saya bicara programmer, saya nggak bisa salah tempat bicara dengan kalian karena SI kan. Kecuali basicnya kalian adalah sebagai programmer. Beda lagi ceritanya. Seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Ini kalau bahasa sini termasuk bahasa tingkat rendah apa bahasa tingkat tinggi, Pak? Bahasa sini. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, Mas? Ya lupa sih. Nanti lihat di slide-nya. Bahasa tingkat tinggi. Oh, tinggi. Oke. Tinggi. Walaupun basic seperti itu. Oke. Ya, makasih, Pak. Itu silakan ada yang tanyakan. Kalau belum tidak saya tutup. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas perkenalannya hari ini ya. Dan tidak usah takut atau malu-malu dengan saya. Saya tidak akan makan kalian kok. Saya orang baik. Oke.
saya ingin memberikan yang terbaik buat kalian, terutama masalah penilaian, masalah apapun. Yang penting kalian datang, absensinya seperti ini, kuliah online seperti ini. Kalian datang, kalian seperti ini. Saya senang bisa ketemu dengan kalian, karena tidak lagi saya mengajar mahasiswa yang berada di Tangsel, tapi ini sudah sampai di Padang, sampai di Flores yang jauh-jauh semuanya. Ya, dari baratnya Indonesia sampai ujungnya, sampai timurnya Indonesia. Saya bersyukur penambahan mahasiswanya luar biasa di semester ini. Oke, itu saja dari saya. Selamat siang, selamat beristirahat. Bagi muslim ya, jangan lupa bersolat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Debi. Gue yakin semuanya bingung pada kebanyakan grup. Sama banyak Pasti, pasti. masalahnya Bagian grup gimana nih? belum pada kenal semua jadinya bingung. Bagian grupnya gimana nih? Kenalan. Bagian grup Masih sisa informasi belum kenal semua. Kan cuma ini regulernya.